Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kita ketemu lagi di video pembelajaran tentang elastisitas. Baik, sebelum Bapak menyampaikan tentang materi elastisitas, Bapak perlu menyampaikan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar dari elastisitas. Yang pertama adalah standar kompetensinya menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Sementara kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas benda. Kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran, ya. Jadi indikatornya adalah menjelaskan pengertian elastisitas dan memberikan beberapa contoh benda elastis, ya. Kemudian menentukan besarnya tegangan suatu benda yang diberi gaya, kemudian menentukan besarnya regangan suatu benda yang diberi gaya, serta menganalisis hubungan antara tegangan, regangan, dan elastisitas suatu benda, kemudian menghitung besar elastisitas suatu benda yang diberi gaya. Untuk kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kamu mampu membedakan antara benda elastis dan benda plastis, kemudian mampu menganalisis hubungan antara tegangan dan regangan. Baiklah Nanda, kita masuk ke materi tentang elastisitas. Ya, elastisitas kata dasarnya adalah elastis. Ya. Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera, ya, setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali, ya, kita dapat jumpai benda-benda elastis, ya, yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah karet, ya, dan pegas. Nah, itu adalah contoh-contoh benda elastis. Kenapa karet dan pegas ini termasuk kepada benda elastis? Karena apa? Karena ketika karet itu kita berikan gaya, ya. Misalnya ini Bapak ada karet, ya, ada karet. Misalnya karet ini sekarang panjangnya adalah 10 cm. Ini belum diberikan gaya pada karet ini. Nah, panjangnya 10 cm. Lalu diberikan gaya luar, kita tarik karet ini, maka dia mengalami pertambahan panjang, ya, memanjang dia, ya. Nah, ini disebut dengan tegangan. Kemudian ketika gaya luar yang bekerja ini kita hilangkan, maka dia segera kembali ke bentuk semulanya kembali. Nah, itulah yang disebut dengan benda elastis. Nah, benda elastis berbeda dengan benda plastis. Ya. Kalau benda elastis tadi dia akan kembali ke bentuk semula segera setelah dihilangkan gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Kalau benda plastis tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kenapa? Contohnya saja plastik, ya. Plastik itu ketika kita berikan gaya, ya, kepada benda plastik itu, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya. Maka dia bukan termasuk kepada benda elastis. Nah, di benda elastis ini dia tadi ada tegangan, ada dia menegak, kemudian ada regangan, ya. Tegangan itu adalah gaya persatuan luas penampang pada benda tersebut. Jadi gini, karet tadi kan 10 cm, ya, karet ini tadi. Ketika kita berikan gaya tarik, sampai dia tidak bisa lagi ditarik, mentok. Nah, ini disebut dengan tegangan. Menegang, karetnya ini menegang. Ya. Maka ada pertambahan panjang, atau yang disebut dengan delta L. Ya. Selisih dari panjang mula-mula dengan posisi panjang ketika diberikan gaya pada benda ini dan dia tidak bisa lagi bertambah panjang. Nah, itu dipengaruhi oleh luas, ya, dipengaruhi oleh luas penampang karetnya. Karena luas penampang karetnya kecil, maka dia bisa menambah panjang ketika diberikan gaya. Tapi kalau karetnya tadi penampangnya lebih besar, diberikan gaya yang sama, ya,
besarnya, maka tidak akan bisa sama panjangnya dengan karet. Pasti lebih pendek gitu ya, pertambahan panjangnya lebih sedikit. Kalau gayanya sama, tapi kalau gayanya yang diberikan pada apa namanya ban misalnya ya lebih besar, maka pertambahan panjangnya bisa mungkin sama atau bahkan lebih. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar misalkan orang pecah pembuluh darah ya. Ketika seseorang itu pecah pembuluh darah itu biasanya diakibatkan tekanan darah tinggi ya, atau hipertensi. Jadi pembuluh darahnya itu udah tegang, udah stres, tidak bisa lagi menampung darah yang masuk ke dalam pembuluh darah itu, sehingga pecah. Nah, ketika dia sudah tidak bisa lagi menampung, itu disebut dengan stres. Makanya Ananda sekalian jangan gampang-gampang stres ya. Jadi kalau kita stres banyak apa namanya eh, bisa saja kita pecah pembuluh darahnya, kemudian kita tidak happy ya. Jadi kita harus hindari stres ya, harus hindari stres. Nah, sekalian. Nah, tegangan itu tadi didefinisikan sebagai hasil bagi antara besar gaya yang dialami dengan luas penampang. Nah, tadi seperti yang Bapak sebutin. Jadi, berapa gaya dipengaruhi oleh gaya tadi, berapa gaya yang kita berikan dan berapa luas penampang yang ditarik ya. Jadi kalau karet tadi misalnya luas penampangnya berapa, kemudian gayanya yang diberikan berapa. Nah, itulah yang disebut dengan tegangan. Oke, yang kedua adalah regangan. Regangan itu meregang. Meregang itu adalah posisi pertambahan panjang ya. Jadi didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula. Ya. Jadi karet tadi ketika dia diberikan gaya, maka dia itu meregang tuh. Dari panjangnya yang 10 cm ya, kemudian diberikan gaya, maka dia jadi 30 cm. Nah, itu berarti dia sedang meregang. Secara matematika dirumuskan sebagai I sama dengan delta L per L0. Baik Anda sekalian, eh, demikianlah materi pelajaran tentang elastisitas yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam modulus elastisitas serta analisis dari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young ya. Jadi untuk pertemuan ini tugas kalian adalah kalian harus mendata benda-benda di sekitar kalian atau benda-benda yang kalian ketahui yang termasuk kepada benda elastis dan benda plastis ya. Dan pada pertemuan selanjutnya harap disampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time.